kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang masuknya budaya K-pop dan ancaman budaya K-pop terhadap Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fardiansyah. Dan saya Deliani Sipa. Saya Hanifah Fitria. Kemudian materi akan dibuka oleh teman saya Hanifah. Mangga. Pengertian budaya Korean Pop atau K-pop merupakan budaya musik asal Korea Selatan yang telah menarik kalangan muda-mudi di seluruh dunia termasuk Indonesia. K-pop memiliki ciri khas musik yang memberikan kesenangan tersendiri bagi para penikmatnya. Kesenangan terhadap musik K-pop memunculkan berbagai macam kelompok penggemar sebagai pendukung idola K-pop yang biasa disebut dengan girl band atau boy band. Ciri-ciri yang membuat penggemar tertarik pada K-pop, yang pertama ada tren, terus yang kedua ada keseragaman bentuk. Keseragaman bentuk tuh kayak jogetnya sama-sama, mukanya pada sama, nggak sama sih, ganteng-ganteng gitu. Terus yang ketiga ada adaptabilitas, terus yang keempat ada durabilitas, terus yang kelima ada profitabilitas. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh saya, di mana saya akan menjelaskan di bidang ideologi. Akibat yang ditimbulkan di bidang ideologi sendiri oleh budaya K-pop adalah di mana menurunnya kesadaran atau kebiasaan mereka dalam melakukan kewajiban, seperti dalam melakukan beribadah, terus dalam berkumpul bersama keluarga, dan juga dalam melaksanakan kewajiban mereka seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu semua mereka tinggalkan karena melupakan waktu, karena terlalu sering menonton K-pop, dan juga menurunnya sikap-sikap yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila. Dan juga mereka ini tidak mencerminkan jati diri anak bangsa, di mana mereka ini terlalu fanatik terhadap K-pop atau idol mereka. Kemudian ada di bidang politik. Untuk bidang politik sendiri, karena K-pop adalah suatu industri musik, maka tidak ada sangkut pautnya dengan perpolitikan, terutama yang ada di Indonesia. Jadi di dalam nilai politik ini tidak ada apa-apa ya. Kemudian dilanjutkan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sendiri, dampak yang diberikannya adalah di mana mereka memboros-boroskan uang mereka untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh idol-idol mereka. Bahkan dalam presentase data, di mana 48% responden menjawab mereka lebih menyukai barang-barang yang direkomendasikan oleh idol mereka. Contohnya seperti di mana yang pernah terjadi pada tahun-tahun kemarin yang viral, membeludaknya antrian salah satu gerai makanan cepat saji yaitu McDonald's, di mana mereka menyuguhkan kolaborasi antara BTS dan juga McD yang menyebabkan antrian sampai panjang. Dan juga contohnya ada kasus dan terjadinya error pada aplikasi Lipin by Mandiri karena terlalu banyak diakses oleh fans ARMY, terutama fans BTS. Kemudian ada antrian di mana pembukaan salah satu gerai makanan yaitu Subway, yang makanannya sering ditampilkan di drama-drama Korea. Dan bukan hanya itu, pemborosan fans K-pop bisa kita lihat dalam pekan-pekan sebelumnya, di mana mereka berlomba-lomba untuk menyaksikan atau menonton konser Blackpink, di mana mereka sampai merogoh kocek hingga jutaan rupiah hanya untuk menonton konser Blackpink. Kemudian selain tiket yang mahal, juga ada berbagai merchandise yang ditawarkan oleh idol mereka, di mana harganya juga tidak murah. Bahkan mereka lebih bangga mempunyai barang-barang tersebut karena memang barangnya yang tidak murah, dan mereka dapat memamerkan barang-barang tersebut terhadap fans-fans lainnya. Di dalam bidang sosial sendiri,
mereka juga cenderung berhubungan dengan sesama penyuka K-pop dan membentuk kelompok-kelompok sesama penyuka K-pop. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama dalam mengakses media sosial, terutama dalam menaikkan trending Twitter untuk idola-idola mereka. Kemudian ada pengaruh di bidang budaya. Di bidang budaya sendiri ini berpengaruh sangatlah besar, di mana mereka ini lebih cenderung mengetahui budaya idolanya dibandingkan budaya mereka sendiri. Contohnya seperti tari tradisional. Seperti yang kita tahu, seharusnya anak bangsa ini lebih melestarikan budaya sendiri dibandingkan budaya luar. Namun, beberapa di antara mereka lebih menyukai dance yang berasal dari Korea Selatan atau dance K-pop, di mana mereka yang berkeahlian khusus seharusnya lebih melestarikan budaya sendiri dibandingkan budaya luar. Kemudian di antara mereka juga lebih menyukai lagu-lagu Korea dibandingkan lagu-lagu yang ada di negeri kita sendiri. Mereka juga lebih prepare dalam berpakaian seperti idol-idol mereka dibandingkan menggunakan pakaian khas Indonesia seperti batik dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah remaja atau anak muda yang tingkat kestabilan emosinya yang masih labil sehingga akan sangat mudah terpengaruhi, sehingga remaja akan lebih tertarik mempelajari budaya luar daripadingkan budayanya sendiri. Contohnya saja, banyak remaja di Indonesia yang meniru gaya pop Korea, mulai dari model pakaian, model rambut, aksesoris, pola hidup, dan cara berbicara dengan teman sebayanya. Bagaimana sih cara menyikapi pelajar terhadap K-pop? Yang pertama, sebisa mungkin selektif. Selektif dalam arti, jika kalian menyukai tren K-pop, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kedua, punya skala prioritas, yakni bagaimana kita bisa mengatur dan mengendalikan diri kita sendiri agar tidak terlalu cinta dan tidak terlalu popularitas terhadap K-pop itu. Karena bagaimanapun yang berlebihan pasti timbulnya tidak baik. Maksudnya adalah kita paham menempatkan budaya K-pop di luar zona budaya asli kita. Jadi tidak mencampurkan keduanya. Kedua hal tersebut bisa menjadi sikap untuk kita menyikapi budaya K-pop yang merajalela. Lalu untuk kalian yang tidak menyukai K-pop, janganlah mencemooh dan hanya memandang secara negatifnya saja. Pencegahan budaya K-pop. Pertama, mulai mengenal budaya sendiri dan hindari budaya luar sebisa mungkin. Kedua, mencintai budaya yang ada di negara sendiri. Ketiga, mempelajari budaya sendiri. Keempat, membantu mengenalkan negara sendiri kepada negara lain agar budaya negara sendiri dapat dikenal oleh negara lain.